Di ujung desa Kalipucang, berdiri sebuah rumah tua yang sejak lama dikenal warga sebagai tempat angker. Rumah itu tampak seperti bangunan yang lupa ditelan waktu. Cat dindingnya terkelupas, genteng banyak yang runtuh, dan jendela kayunya menganga, seperti mata kosong menatap siapapun yang melintas. Warga desa biasa menyebutnya rumah Pak Dharma. Namun sejak keluarga Pak Dharma meninggal secara misterius 12 tahun lalu, tak ada seorang pun yang berani menempatinya. Orang-orang hanya berani melintas di siang hari, itu pun dengan cepat dan sambil melafalkan doa. Kematian keluarga Pak Dharma adalah tragedi yang hingga kini masih membekas. Suatu malam, tetangga mendengar suara jeritan panjang yang menggema dari rumah itu. Ketika warga datang berbondong-bondong, pintu rumah terkunci dari dalam. Setelah berhasil menjebolnya, mereka menemukan Pak Dharma, istrinya, dan 2 anaknya tewas mengenaskan. Mata mereka terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Anehnya, tak ada luka, tak ada darah, dan tak ada tanda perampokan. Tubuh mereka hanya dingin dan kaku. Sejak saat itu, warga percaya bahwa sesuatu yang jahat telah bersarang di rumah itu. Ada yang menyebut arwah keluarga Dharma belum tenang. Ada pula yang yakin bahwa rumah itu dihuni sosok gentayangan yang jauh lebih tua dan menyeramkan dari sekadar hantu biasa. Beberapa tahun berlalu, desa Kalipucang tetap tenang, namun rumah tua itu makin menyeramkan. Pohon-pohon di sekelilingnya tumbuh liar, rumput menjulang setinggi lutut, dan entah mengapa, burung gagak sering terlihat bertengger di atap rumah tersebut, meski tidak ada burung gagak lain di daerah itu. Pada malam-malam tertentu, warga yang tinggal paling dekat dengan rumah itu, seperti Bu Tini dan Pak Sumarno, sering mendengar suara tangisan lirih atau suara langkah kaki yang berlari di sekitar rumah padahal tidak ada siapapun. Bahkan ada yang bersumpah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di jendela lantai atas, menatap ke jalan seolah menunggu seseorang. Salah satu kejadian yang paling mencekam terjadi pada keluarga muda yang baru pindah ke desa, Andi dan istrinya, Mira. Mereka awalnya tidak percaya dengan cerita-cerita hantu. Karena rumah di desa murah, mereka menyewa rumah di dekat rumah Pak Dharma, walau warga sudah memperingatkan. Pada malam pertama semuanya berjalan normal, namun mulai malam kedua, ketenangan itu berubah. Andi terbangun pukul 2 pagi karena mendengar suara ketukan pelan di jendela ruang tamu. Ia mengintip dari balik tirai, namun tidak melihat siapa-siapa. Saat hendak kembali tidur, ia mendengar suara ketukan itu lagi, lebih keras, dan kini dari pintu depan. Ia pun membuka pintu dengan senter di tangan. Tak ada siapapun. Tapi saat ia menutup pintu dan berbalik, tubuhnya membeku. Di ujung lorong menuju kamar belakang, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya kurus dan menjuntai seperti tak punya tulang. Perempuan itu menatapnya. Dengan mata kosong dan hitam legam, Andi tak bisa bersuara. Ia hanya berdiri mematung, jantungnya hampir pecah. Perempuan itu perlahan melangkah maju, dan setiap langkahnya terdengar seperti kuku mencakar lantai. Saat ia hampir mendekat, tiba-tiba lampu kamar menyala. Mira muncul dan berteriak histeris melihat sosok itu. Namun anehnya, sosok itu langsung lenyap seperti asap. Keesokan paginya, mereka mendatangi kepala desa. Wajah Andi pucat pasi. Ia menceritakan semua yang terjadi. Kepala desa hanya menggeleng lemah. Kalian harus segera pergi dari rumah itu. Rumah itu bukan tempat manusia lagi. Setelah kejadian dengan Andi dan Mira, rumah tua itu kembali menjadi pusat teror. Seorang pemuda desa bernama Joko yang dikenal pemberani, menantang teman-temannya untuk masuk ke rumah itu malam hari. Kalau kalian semua pengecut, biar aku saja yang buktikan tidak ada apa-apa di dalam, katanya. Dengan senter dan kamera ponsel, Joko masuk sekitar pukul 11 malam. Teman-temannya menunggu di luar sambil merekam dari jauh. 15 menit berlalu. Tak ada suara, tak ada gerakan. Ponsel Joko yang merekam dari dalam tiba-tiba mati. Mereka mencoba menelepon, tapi tak ada jawaban. Akhirnya, mereka memberanikan diri masuk. Yang mereka temukan hanyalah senter Joko yang tergeletak di lantai, masih menyala. Tapi Joko lenyap. Hilang tanpa jejak. Warga mengerahkan pencarian selama berhari-hari. Polisi pun turun tangan, namun tubuh Joko tak pernah ditemukan. Dan yang paling menyeramkan, di dinding dalam rumah itu tertulis kalimat yang tak pernah ada sebelumnya. Satu lagi untukku. Siapa berikutnya? Seorang sesepuh desa.
Mbah Wijoyo akhirnya angkat bicara. Ia menceritakan bahwa tanah tempat rumah Pak Dharma berdiri dulunya adalah tanah angker. Bahkan sebelum rumah itu dibangun, orang-orang sudah percaya bahwa tanah itu adalah bekas tempat ritual pemanggilan arwah zaman penjajahan. Zaman Belanda dulu, ada tuan tanah yang memanggil makhluk dari alam lain. Makhluk itu tidak mau kembali. Ia terikat pada tempat ini, dan setiap beberapa tahun, ia harus diberi tumbal. Kalau tidak, ia akan menjemput sendiri. Mbah Wijoyo juga berkata, yang kalian lihat itu bukan arwah orang mati. Itu perwujudan dari makhluk yang hanya bisa muncul lewat rasa takut dan duka. Ia memakan jiwa. Desa mulai diliputi ketakutan. Anak-anak dilarang keluar malam. Warga membuat sesajen dan doa setiap malam Jumat. Namun teror tidak berhenti, justru makin menjadi. Pada malam Jumat Kliwon, 5 rumah terdekat dari rumah tua mengalami kejadian mengerikan. Di rumah Pak Sumarno, bayi mereka tiba-tiba menjerit-jerit dan matanya terbelalak, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang dewasa. Di rumah Butini, cermin besar pecah sendiri, dan di dindingnya muncul tulisan dengan darah, "Aku lapar." Namun yang paling tragis adalah kematian Pak Ruslan, warga yang tinggal paling dekat dengan rumah itu. Istrinya menemukannya tergantung di kamar, namun tali yang menjerat lehernya tidak ada. Tubuhnya menggantung di udara, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Di langit-langit kamar terdapat jejak tangan hitam yang merambat seperti bekas luka bakar. Akhirnya, warga sepakat untuk mengusir entitas itu dengan ritual besar. Dukun dari luar desa didatangkan. Ia membawa puluhan sesajen dan alat ritual. Tepat tengah malam, mereka mulai ritual di halaman rumah tua. Namun begitu ritual dimulai, angin kencang berhembus. Langit mendung seolah malam ingin runtuh. Para warga berpegangan tangan, namun satu persatu mulai kesurupan. Ada yang menjerit, ada yang menangis seperti anak kecil, dan ada yang bahkan mulai mencakar wajahnya sendiri. Dukun itu akhirnya berteriak, "Dia terlalu kuat, ini bukan hantu biasa, ini penjaga gerbang antara dunia." Dengan sisa tenaga, sang dukun menancapkan keris pusaka di halaman rumah. Tanah berguncang sejenak, lalu semuanya menjadi hening. Sejak malam itu, rumah itu benar-benar ditinggalkan. Warga membuat pagar dari bambu kuning dan memasang kain hitam di sekelilingnya. Tak ada yang berani mendekat. Namun terkadang pada malam tertentu, orang masih mendengar suara jeritan atau melihat bayangan perempuan berambut panjang berjalan di antara pohon-pohon liar di sekitar rumah itu. Dan mereka tahu, makhluk itu belum pergi. Kini, desa Kalipucang tampak tenang di siang hari. Tapi begitu malam tiba, bayangan ketakutan kembali menyelimuti. Karena semua tahu, ada sesuatu di ujung desa yang tidak pernah tidur. Sesuatu yang terus mengintai, menunggu, lapar, dan siap mengambil lagi.